I grew up in a bubble. Not in a physical sense, of course, but in the mental sense. That ever since I was a kid, I knew there were problems. I knew I had to face them, but they're not my problems. I didn't have to face them. I wasn't the one who was at fault, so why is it my responsibility? Ever since I was a kid, I realized that I had a lot of opportunities that other children didn't. I could travel the world. I had a family to go home to. When I went home, there was food waiting on the table. I could go to schools that a lot of kids couldn't even dream of. And in another sense, I had the same opportunities that a lot of my peers did, except for one. There's one opportunity that I never realized was so special. My mother and father had always told me it was important to give back. They told me that I was privileged, that I was lucky, but I don't think I ever realized how lucky I was. On Saturdays and Sundays, my mother and father brought me to orphanages, to public housings. And when I was a kid, I'm going to admit up front right now that I didn't want to go. I would rather stay home. I would rather hang out with my friends. My friends would come to school on Monday morning and tell me, oh, I did this, I did that, and I would be silent because honestly, I didn't want to do it. Luckily, that changed. My mother came to me a couple years ago and told me, you know what? We're going on a trip. And I said, well, okay. She said that we were going to visit 10 different orphanages in 7 days. And I said, okay, as any other child would do. I met some people there. They changed my life. I don't know what it was about them. Maybe it was the way they smiled at the face of adversity. Maybe it was their talent for music, but something about them stood out to me. They didn't have a home. And I said, you know what? I'm going to help them. I need to donate money. I went to my mom and said, Mom, how are you going to help them? Mom, is there any way you can help them? She said, no. And I said, what do you mean? You have the money, you have the people, you have the contacts. Why are you telling me to do it? And she says, wait, but you have the passion. And so, that night, I went home and I wrote a letter to over 100 people saying, next month is my birthday. Instead of gifts, please, for my 9th birthday, give me money for them. We raised $96 million. And when that happened, a lot of people came to me and they said, you should be proud of yourself. And I said, oh yes, thank you. Because I realized that as much as I was happy that I had helped them, it was a short-term thing. That was all I had done. What else am I supposed to do? Coincidentally, a couple weeks after my birthday, we started a new unit at school, social justice. And during that unit, we touched briefly on something called human trafficking. I don't know what it was about it, but I went home and I said that I wanted to know more about it. I sat down, opened up my mom's computer. My mom sat next to me, and I researched human trafficking. And I realized that it wasn't just human trafficking. It was child trafficking. And it wasn't just child trafficking, it was child labor. It was child prostitution. It was children my age being sold for sex. And I looked at it and I thought, okay, but it doesn't happen in Indonesia. I found out that 150,000 children are trafficked every year in Indonesia. I found out that 43.5% of these children are younger than 14 years old. Until a couple months ago, that was my age. Now it's younger than me. And I know, for a lot of us, what is this but a couple numbers? Percentages, statistics. Who has time to think about that? So I'm going to do you a favor. At least I hope it is. I'm going to tell you a story. I've had a friend, I still do, I'd like to think. I first met her 3 years ago. She was 18 years old, and her name, let's call her Mawar. When
I met her, I don't think I realized what story I was about to listen to. She told me that, you know what, she had gotten married at the age of 10. She had given birth at the age of 11, and then she was trafficked at the age of 12. I said, well, how did that happen? She said she and her friends had been sitting and eating in a restaurant. They had been talking about how they were going to end up supporting their children, their husbands. A woman came over to them and said, oh, I overheard what you were saying. You need jobs? I have the perfect job for you. Her friends immediately agreed. They had no other choice. Mawar herself thought, wait, are you sure? She was hesitant, but what other option did she have? So she agrees. She agrees, and they get on a truck that night, and they travel for hours and hours and hours and hours, and they're picking up other girls along the way, and nobody knows where they're going, but they have no other choice because they don't know where they are. They can't just stop the truck and get out. They finally reach their destination. Mawar and her friends were trafficked into child labor. Mawar told me she transitioned from each house every month. She said there was one man who would hit her with a specific table. There was one man who threatened to rape her. She was split up from her friends. She was lost and alone. And as I listened, I didn't understand how this could happen so close to me. I asked, well, what happened to your friends? I know you escaped, but where are your friends? And she said, we don't know. The first friend we never found. The second friend we found, but not in the state we wished. She was pregnant and dead in the back of a dump truck. That was one of the first stories I ever heard, the first survivor story that moved me so much. That's how Rumah Faye came to be. An NGO that helps children who are trafficked into prostitution, sex trafficking. And a lot of people ask, why is that so important? Why did I, as a young child, feel the need for an actual NGO? It's that Rumah Faye is one of the only fully Indonesian non-governmental organizations that help children who are trafficked into sex trafficking in all three programs: prevention, rescue, and rehabilitation. We're Indonesian. And a lot of people ask, why prevention? Why not just rescue and rehabilitation like a lot of other NGOs? Because you see, this is a cycle that is already happening in Indonesia. It's a cycle that keeps going, and most of us don't even realize it. It's not about getting girls out of this cycle, it's about stopping this cycle completely. It's about giving opportunities to people who don't have any. Not just educational opportunities, but also vocational opportunities. You see, under prevention, it's teaching people their rights. It's telling people that you have rights and you have to stand up for them. How many people here have children? Yes? How many people here know the 4 basic rights that your children have under Indonesian law? And can cite it? See, like 1 person. You see, under Indonesian law, we have 4 basic rights. Not only that, that's not our only right, it's that Indonesia is one of the countries that signed the United Nations Rights of the Child, which has over 50 rights for children that can be applied, and this is the first right, that can be applied for anybody under 18 years old. And this isn't even all of it. How many rights do you think are violated right now in our country? People come and they tell me that, well, is it really happening? Where does it happen? Are you sure it happens here? Because I've never seen it before.
I told you earlier that I was in disbelief of human trafficking because it had never touched me personally. It was never in my community. At least that's what I thought. As I grew up, as I worked in Rumah Fe, I realized that actually it kind of did. You see, I told you earlier that Saturdays and Sundays were spent in orphanages and public housings where I would switch emails with the kids. I wouldn't talk to them regularly, but sometimes I would shoot off an email and say, "Hi, I'm coming this weekend. I'll meet you there?" And they'd say yes. But there were days when I'd come and they wouldn't be there. And I would ask, "Do you know where she is? Do you know where they went? Can I contact her some way?" And they wouldn't look me in the eye. They would say, "Oh, I don't know." And I dropped it. And now I know that a lot of these girls, they left to find jobs, and most of them had ended up selling their bodies. And that is the one regret I've had for years, that I dropped a lot of these conversations. Human trafficking happens in our communities. Earlier, I told you about my friend Mawar. And I know for most of you, when I told you about Mawar, you automatically thought of a place far, far away from here. Yes, it happens, but not here. That happens all the time. And do you know where Mawar happened? It happened within walking distance of this place. It happens in your communities. Human trafficking, child prostitution happens in Indonesia. And it's time we understand it's a problem. It's time we understand that sex should not be a taboo. Sex education is important, not only for children who have the means to education, but also for children who have never dreamt of it. We have to understand that kids have rights that must be respected. Thank you. Saya tumbuh dalam gelembung, bukan dalam arti fisik tentu saja, tetapi dalam arti mental, bahwa sejak saya masih kecil saya tahu ada masalah yang harus saya hadapi. Tetapi itu bukan masalah saya. Saya tidak harus menghadapinya. Saya bukan orang yang salah, jadi mengapa ini harus menjadi tanggung jawab saya? Sejak saya kecil, saya menyadari bahwa saya memiliki banyak peluang yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain. Saya bisa berkeliling dunia, saya memiliki keluarga untuk pulang. Ketika saya pulang, ada makanan yang menunggu di meja. Saya bisa pergi ke sekolah yang banyak anak tidak bisa impikan. Dan dalam kata lain, saya memiliki peluang yang sama dengan banyak teman sebaya saya. Kecuali satu hal, ada satu peluang yang tidak pernah saya sadari begitu spesial. Ibu dan ayah saya selalu mengatakan kepada saya penting untuk memberi kembali. Mereka mengatakan kepada saya bahwa saya beruntung tetapi saya tidak berpikir saya pernah menyadari betapa beruntungnya saya. Pada hari Sabtu dan Minggu, ibu saya dan saya, maksudnya ibu dan ayah saya membawa saya ke panti asuhan, ke perumahan publik. Dan ketika saya masih kecil, saya akan mengakui di depan sekarang bahwa saya tidak ingin pergi. Saya lebih suka tinggal di rumah. Saya lebih suka bergaul dengan teman-teman saya. Teman-teman saya akan datang ke sekolah pada hari Senin pagi dan memberitahu saya, "Oh, saya melakukan ini, saya melakukan itu." Dan saya diam karena jujur saya tidak ingin melakukannya. Untungnya itu berubah. Ketika ibu saya datang beberapa tahun yang lalu dan mengatakan kepada saya, "Anda tahu apakah kita akan pergi dalam perjalanan?" Dan saya berkata, "Baiklah." Kemudian dia berkata bahwa kita akan mengunjungi 10 panti asuhan yang berbeda dalam 7 hari. Dan saya berkata, "Baiklah," seperti anak lainnya. Saya bertemu beberapa orang di sana. Mereka mengubah hidup saya. Saya tidak tahu apa yang membuat mereka begitu istimewa. Mungkin cara mereka tersenyum di hadapan kesulitan. Mungkin bakat mereka untuk bermusik. Tetapi sesuatu tentang mereka menonjol bagi saya. Mereka tidak memiliki rumah. Dan saya berkata, "Apakah kamu tahu apa
apakah saya akan membantu mereka? Saya perlu mendonasikan uang. Lalu saya pergi ke ibu saya dan berkata, "Ibu, bagaimana ibu akan membantu? Apakah ada cara supaya kita bisa membantu?" Kemudian ibu berkata tidak. Kemudian saya berkata, "Apa maksud ibu? Kamu punya uang, kamu punya orang, kamu punya kontak. Mengapa ibu mengapa kamu memberitahu saya untuk melakukannya?" Dan dia berkata, "Tunggu, tapi kamu punya semangat." Dan jadi malam itu juga saya pulang dan menulis surat kepada lebih dari 100 orang dengan mengatakan bulan depan adalah ulang tahun saya. Alih-alih hadiah yang saya inginkan, tapi tolong untuk ulang tahun saya yang ke-9 tahun ini, berikan saya uang untuk mereka. Kami berhasil mengumpulkan 96 juta. Dan ketika itu terjadi, banyak orang datang kepada saya. Mereka berkata, "Kamu harus bangga pada dirimu sendiri." Dan saya berkata, "Oh ya, terima kasih." Karena saya menyadari bahwa sebanyak saya senang bahwa saya telah membantu mereka itu adalah hal jangka pendek. Itu semua yang telah saya lakukan, apalagi yang seharusnya saya lakukan. Secara kebetulan, beberapa minggu setelah ulang tahun saya, kami belajar, kami memulai unit baru di sekolah. Dan selama unit itu, kami singgung sebentar tentang sesuatu yang disebut perdagangan manusia. Saya tidak tahu apa yang membuatnya begitu menarik, tetapi saya pulang dan berkata bahwa saya ingin tahu lebih banyak tentang hal itu. Kemudian saya duduk lalu membuka komputer ibu saya, dan ibu saya duduk di samping saya, dan kemudian saya meneliti tentang perdagangan manusia, dan saya menyadari bahwa itu bukanlah perdagangan manusia saja, itu adalah perdagangan anak. Dan itu bukan hanya perdagangan anak, itu adalah pekerja anak, itu adalah prostitusi anak, itu adalah anak-anak. Usia saya dijual untuk seks, dan saya melihatnya dan berpikir, baik, tetapi itu tidak terjadi di Indonesia. Saya menemukan bahwa 150.000 anak terjebak setiap tahun di Indonesia. Saya menemukan bahwa 43,5% dari anak-anak ini berusia lebih muda dari 14 tahun. Sampai beberapa bulan yang lalu, itu adalah usia saya. Sekarang itu lebih muda dari saya. Dan saya tahu bagi banyak kalangan dari kita, apakah ini? Tapi beberapa angka persentase statistik siapa yang punya waktu untuk memikirkan itu. Jadi, saya akan memberi Anda sebuah kebaikan. Setidaknya saya harap itu yang akan menceritakan kisah Anda. Saya punya seorang teman, saya masih melakukannya, saya suka berpikir. Saya pertama kali bertemu dengannya itu 3 tahun yang lalu. Saat itu dia berusia 18 tahun. Saya pertama kali bertemu dengannya, saya tidak berpikir saya menyadari cerita apa yang akan saya dengar. Tapi dia memberitahu saya bahwa Anda tahu apa dia sudah menikah pada usia 10 tahun. Dia melahirkan pada usia 11 tahun. Dan kemudian dia diperdagangkan pada usia 12 tahun. Saya berkata, baiklah, bagaimana itu bisa terjadi? Dia berkata, dia dan teman-temannya telah duduk dan makan di restoran. Dan setelah mereka telah berbicara tentang bagaimana mereka akan berakhir mendukung anak-anak mereka, suami mereka, seorang wanita datang kepada mereka dan berkata, saya mendengar apa yang Anda katakan. Anda butuh pekerjaan, saya punya pekerjaan yang sempurna untuk Anda. Teman-temannya kemudian langsung menyetujuinya. Mereka tidak punya pilihan lain. Kemudian Mawar sendiri berpikir, tunggu, apakah kalian yakin? Dia ragu-ragu, tetapi pilihan apa lagi yang dia punya? Jadi dia setuju. Dan
Mereka kemudian naik truk malam-malam itu. Malam itu juga mereka bepergian selama berjam-jam. Selama berjam-jam dan berjam-jam, mereka menjemput gadis-gadis lain di sepanjang jalan dan tidak ada yang tahu kemana mereka akan pergi. Tetapi mereka tidak punya pilihan lain karena mereka tidak tahu di mana mereka berada. Mereka tidak bisa hanya menghentikan truk dan keluar. Mereka akhirnya mencapai tujuan mereka. Mawar dan teman-temannya diperdagangkan menjadi pekerjaan. Mawar memberitahu saya dia beralih dari satu rumah ke rumah yang lain setiap bulan. Dia berkata ada satu pria yang akan memukulnya dengan meja. Ada satu pria yang mengancamnya untuk memperkosanya. Kemudian dia dipisahkan dari teman-temannya. Dia tersesat dan sendirian. Dan ketika saya mendengarkan, saya tidak mengerti lagi bagaimana ini bisa terjadi begitu dekat dengan saya. Saya bertanya balik, apa yang terjadi pada teman-teman Anda? Saya tahu Anda melarikan diri, tetapi di mana teman-teman Anda? Kemudian dia berkata, saya tidak tahu teman pertama kami. Teman pertama kami tidak pernah menemukan teman kedua kami. Kemudian kami menemukan itu tidak dalam keadaan. Kami berharap dia hamil dan mati di belakang truk sampah. Itu adalah salah satu dari cerita pertama yang pernah saya dengar. Cerita penyintas pertama yang sangat menggerakkan saya. Itulah bagaimana Mafe menjadi sebuah LSM yang membantu anak-anak yang diperdagangkan ke dalam prostitusi. Perdagangan seks dan kemudian banyak orang bertanya, mengapa itu sangat penting? Mengapa saya sebagai anak muda merasa perlu ada sebuah LSM, yaitu Rumah V, adalah salah satu dari sedikit organisasi non-pemerintah di Indonesia yang membantu anak-anak yang diperdagangkan untuk seks. Perdagangan seks dalam semua 3 program, pencegahan, penyelamatan, dan rehabilitasi. Kami adalah organisasi Indonesia dan banyak orang bertanya, mengapa pencegahan? Mengapa tidak hanya penyelamatan dan rehabilitasi seperti banyak LSM lain? Karena Anda harus lihat ini adalah suatu siklus yang sudah terjadi di Indonesia, sudah terjadi. Siklus yang terus berjalan dan sebagian besar dari kita bahkan tidak menyadarinya. Ini bukan tentang mengeluarkan gadis-gadis dari siklus itu. Ini tentang menghentikan siklus itu sepenuhnya. Ini tentang memberikan peluang kepada orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Bukan hanya peluang pendidikan saja, tetapi juga peluang kejuruan. Ada lihat di bawah pencegahan itu mengajarkan orang-orang tentang hak mereka. Itu memberitahu mereka bahwa Anda memiliki hak dan Anda harus membela mereka. Berapa banyak orang di sini yang memiliki anak? Ya, berapa banyak orang di sini yang tahu 4 hak dasar yang dimiliki oleh anak-anak menurut hukum Indonesia? Lihat seperti satu orang. Anda lihat menurut hukum Indonesia kita memiliki 4 hak dasar. Itu adalah bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani hak anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki lebih dari 50 hak untuk anak-anak yang dapat diterapkan, dan ini adalah hak pertama yang dapat diterapkan untuk siapa saja yang usianya di bawah 18 tahun. Dan ini bahkan bukan semuanya. Berapa banyak hak menurut Anda yang dilanggar sekarang ini di negara kita? Orang-orang datang dan mereka mengatakan kepada saya, apakah ini benar-benar terjadi? Di mana ini terjadi? Apakah kami yakin ini terjadi di sini? Karena saya tidak pernah melihatnya sebelumnya. Saya beritahu Anda sebelumnya bahwa saya tidak percaya pada perdagangan manusia. Karena itu tidak pernah menyentuh saya secara pribadi. Itu tidak pernah ada di komunitas saya. Setidaknya itu yang saya pikirkan. Saat saya tumbuh dewasa, saat saya bekerja di Mafe, saya menyadari bahwa sebenarnya itu ada. Saya memberitahu Anda sebelumnya bahwa hari Sabtu dan Minggu dihabiskan di panti asuhan dan perumahan publik di mana saya akan bertukar email dengan anak-anak. Saya tidak akan berbicara dengan mereka secara teratur, tetapi kadang-kadang saya akan mengirim email dan berkata, "Hai, saya akan datang akhir pekan ini. Saya akan bertemu Anda di sana," dan mereka akan berkata, "Ya."
Tetapi ada hari-hari ketika saya datang dan mereka tidak ada di sana. Dan saya akan bertanya, apakah Anda tahu dia di mana? Apakah Anda tahu kemana mereka pergi? Bisakah saya menghubunginya dengan cara apapun dan mereka tidak akan menatap saya? Mereka akan berkata, oh, saya tidak tahu, dan saya menjatuhkannya, dan sekarang saya tahu bahwa banyak dari gadis-gadis ini, mereka pergi untuk mencari pekerjaan, dan sebagian besar dari mereka telah menjual diri mereka. Dan itu adalah penyesalan yang telah saya miliki selama bertahun-tahun, bahwa saya menjatuhkan banyak dari percakapan ini. Perdagangan manusia terjadi di komunitas kita. Sebelumnya saya memberitahu Anda tentang teman saya, Mawar, dan saya tahu bagi sebagian besar dari Anda, ketika saya menjual, ketika saya memberitahu Anda tentang Mawar, Anda secara otomatis berpikir tentang tempat yang jauh-jauh dari sini. Ya, itu terjadi, tetapi tidak di sini. Itu terjadi sepanjang waktu, dan apakah Anda tahu di mana kejadian? Saya itu terjadi dalam jarak berjalan kaki dari tempat ini. Itu terjadi di komunitas Anda. Perdagangan manusia, perdagangan anak-anak, prostitusi anak terjadi di Indonesia. Dan sudah waktunya kita memahami ini adalah masalah. Sudah waktunya kita memahami bahwa seks tidak boleh menjadi tabu pendidik. Pendidikan seks sangat penting, tidak hanya untuk anak-anak yang memiliki sarana untuk pendidikan, tetapi juga anak-anak yang tidak pernah bermimpi tentang itu. Kita harus memahami bahwa anak-anak memiliki hak yang harus dihormati. Terima kasih.